Barang siapa yang mau sungguh-sungguh berhijrah, yakin Allah akan mudahkan. Yang penting niat kuat dan ada kemauan, itulah hidayah Allah. Maka pegang tuh hidayah Allah dan terus untuk belajar, terus untuk bertransformation nih spiritualnya menuju ke langkah-langkah ada di tubuhnya, langkah-langkah ada di kehidupannya. Yakin nanti Allah akan mudahkan dan Allah akan bantu, Allah akan tolong. Bagi yang tidak ada aset. Nah, biasanya nih ya, ketidakmudahan membayar ada amanah itu kan karena tidak ada aset kan yang untuk dijual gitu. Atau ada aset tapi cuma satu-satunya, lah gimana Bunda gitu kan. Rumah ini saya tempatin gitu kan. Nah, bagi yang tidak ada aset ya, ataupun masih ada aset nih ya untuk membayar hutang, pakailah cara-cara spiritual, Bapak Ibu. Memang tidak mudah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa nih memakai ada cara transformation spiritual, Bapak Ibu nanti akan lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang lainnya. Bukan hanya di amanah saja, bukan hanya di bagian hutang saja. Karena di wilayah spiritual ini adalah wilayah yang terdalam yang kita benahin, nanti memunculkan ada perasaan yang sangat nyaman, mengendalikan pikiran, ya pikiran logika kita juga dalam kondisi yang terbaik. Akhirnya nanti lisan kita terjaga positif. Kemudian tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita pun menjadi positif. Lalu tak lain nasibnya pun menjadi baik. Ini Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang ada membawa alat tulis ya, ini ada beberapa langkah spiritual yang diawali dengan niat kuat dari Bapak Ibu ya, kerja keras gitu ya, kerja keras di wilayah diri kita gitu ya. Jadi kita keras kepada diri sendiri ya untuk bisa keluar dari belitan hutang ini Bapak Ibu. Ada langkahnya nih, nanti 5 langkah ya Bapak Ibu ya. Ada 5 langkah ya. Saya doakan ya Bapak Ibu semua yang ada di sini ya, walaupun tidak menyampaikan satu persatu, saya masih punya amanah Bunda, saya masih punya utang Bunda, tidak apa-apa karena kita belajar semua di sini ya, insya Allah Allah itu maha pengampun ya. Saya juga di sini mendoakan Bapak Ibu mengalami mendapatkan ya, ada banyak pencerahan, ada banyak kekuatan karena sering diboster ya, diboster dengan amalan. Yakin Bapak Ibu nanti akan terjadi keajaiban dan Bapak Ibu seperti diberi tangguh gitu ya, diberi kuat untuk menghadapi dari ujian ataupun tumbukan karena ada ketidakbaikan di masa lalu yang mengambil keputusannya tidak tepat gitu ya, yang ada amanah, yang ada pinjaman seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya apa saja nih Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, akui sedalam-dalamnya, betul-betul merendahkan hati ya, serendah-rendahnya ya, butuh pertolongan Allah. Butuh nih pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa menolong Bapak Ibu kecuali Allah. Kalau manusia ya menolongnya kayak misalnya saya tadi cerita ya, hanya mungkin ya makanan 1 kotak gitu ya. Mungkin ya kalau uang ya paling berapa gitu kan, terbatas kalau manusia gitu kan. Dan mungkin ada tetangga yang lain ngirimin makanan, tapi kan tidak bisa setiap hari gitu kan. Kan malu kalau misalnya dikasih terus juga gitu kan. Maka mintanya pertolongan kepada siapa nih? Ya Allah yang maha menolong kita gitu kan. Maka kita akui betul-betul serendah-rendahnya, sedalam-dalamnya ya, akui bahwa kita butuh Allah. Akui pula kesalahan-kesalahan dan ketidaktepatan, dosa-dosa diri sendiri yang di masa tadi, kemarin dan yang lalu. Ya, keadaan yang kemudian ada ingin memperbaiki diri ya. Kemudian tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan keadaan. Lalu selanjutnya adalah bertindak jujur gitu Bapak Ibu. Jujurnya gimana Bunda Susani? Dalam tanda kutipnya ya jujur. Jujurnya adalah menyelaraskan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Menyelaraskan antara pikiran logika, antara logika dengan hati ya, dengan perasaan. Kenapa harus jujur nih Bapak Ibu? Kenapa harus diselaraskan? Karena
realitanya selama 24 jam di dalam diri sendiri seperti ada peperangan. Bapak Ibu, perang batin katanya gitu. Perang pikiran kita di dalam diri sendiri, ada yang tidak sinkron ya, ada yang berantem di sana itu ya. Mohon maaf saya ini menyampaikannya ada kata-kata yang belum positif atau tidak positif karena untuk peringatan ya, agar lebih jelas, agar bisa ampuh makjleb gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada di sana yang tidak sinkron ya, ada yang seperti berperang gitu ya, ada saling berantem di sana antara pikiran kita ya, pikiran kita sendiri ya, kemudian ada ketidakcocokan yang sering muncul gitu di dalam diri kita sendiri antara pikiran sadar dan di bawah sadar. Contohnya seperti ini. Karena ada kewajiban membayar hutang ya, pikiran sadar kita, pikiran sadar nih, kita mengatakan ingin uang 300 juta, berarti LOP. LOP nih, saya ingin nih 300 karena ada pinjaman saya sejumlah itu gitu ya, atau pinjamannya 250 atau 200. Nanti sisanya untuk modal gitu kan. Sisanya untuk modal dilebihin nih LOP-nya gitu ya. Tetapi ya hati atau pikiran bawah sadar itu menolak. Mengatakan, emang dari mana jalannya? Emang kamu bisa? Emang siapa tuh yang nolong? Kayak gitu. Nah, pada saat ada keraguan seperti itu, di sana muncul perisai Bapak Ibu. Perisai baru gitu. Makanya tidak boleh ada ragu nih Bapak Ibu ya. Itu adalah bisikan-bisikan yang membuat was-was diri kita. Bisikan siapa? Iblis, laknatullah, untuk agar tidak yakin gitu Bapak Ibu. Termasuknya yuwas visufi sudurina seperti ada di surat An-Nas. Nah, langkahnya bagaimana? Banyak-banyaklah minta ampunan kepada Allah. Dekatlah dengan orang-orang yang soleh-solehah. Dekatlah dengan majelis-majelis ilmu Bapak Ibu. Agar tumbuh keyakinan di dalam diri Bapak Ibu. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi dari keadaan yakinnya hati Bapak Ibu kepada Allah. Nah, sejatinya Bapak Ibu, was-was yang ada di dalam diri Bapak Ibu ya, yang mengatakan itu emang dari mana uangnya, kok banyak banget gitu kan, enggak mungkin kayak gitu kan. Di sana Bapak Ibu masih meragukan Allah. Akhirnya perisai baru. Padahal Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kemarin ya ada orang yang ragu, ya mohon izin ya saya tidak sebut nama gitu kan. Bunda saya harus bagaimana lagi? Oke, karena masih lama nih ya gitu. Padahal saya udah kasih banyak sekali amalan gitu ya. Masih lama gitu ya. Saya kasih nih yang beda gitu ya. Ayo sholawat Nabi Sulaiman gitu kan. Bukan sholawat ya. Ayo amalannya Nabi Sulaiman gitu. Apa Bunda? Udah baca ya Bismillahirrahmanirrahim 5.000 kali per hari sampai 21 hari gitu. Karena apa? Agar yakin. Yakin untuk apa nih? Yakin Allah itu maha pengasih kayak gitu. Ngasih nih. Dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 5.000 kali, udah sambil apa saja. 5.000 kali dalam sehari. Nanti diulang. Untuk apa sih Bapak Ibu? Agar masuk ke bawah sadar. Mengerti bahwa Allah itu mengasihi. Nah, muncul ketenangan. Kalau sudah tenang, solusi itu datang Bapak Ibu. Kenapa sih solusi tidak datang? Karena tidak tenang. Nah, tenang ini Bapak Ibu mahal harganya. Mehong katanya gitu. Tenang itu mahal harganya Bapak Ibu. Saya ceritakan nih Bapak Ibu. Ya, kemarin saya dan Bunda Pita ya ada NCC ya, nasional ya. Ada NCC di Jakarta. Ya, nasional coaching klinik gitu ya di Jakarta. Masya Allah, harga ketenangan itu Bapak Ibu jutaan Bapak Ibu. Bapak Ibu donasi di sini, mohon maaf Bapak Ibu, 1 bulan ya 100.000, ada yang 300.000, ada yang 200.000. Di tempat lain Bapak Ibu harga ketenangan itu Bapak Ibu minim 2 juta. Ada yang 1 juta, tapi itu hanya beberapa jam. Maka Bapak Ibu bersyukur nih ada di privat RFF LOP saya sama Bunda Pita jawil-jawilan. Bun, di kita murah banget. Iya,
Di tempat lain harganya Masya Allah sampai ada yang 2,5 juta. Itu Bapak Ibu, itu harga ketenangan Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini Masya Allah murmer luar biasa, dikasih murah meriah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, 30.000 satu pekan gitu ya, atau 25.000 kalau mau dibagi yang diecer nih dari yang 100.000. 25.000 3 jam. Masya Allah luar biasa. Ya kan? 3 jam itu juga masih terpaku gitu ya.